di malam itu jam 1:30 malam itu gue didatengin sama Putri Randukumbolo, Dayang. Oke. Nah di situ gue ditanya, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bah? Segera pulang mas. Di situ gue buat tandu darurat yang benar-benar cuman 4 orang yang itu, ya badannya nggak gede-gede banget sih, kurus, tapi beratnya berat banget. Besok ada suku Tengger mau ngadain buang tumbal kayak gitu sih. Yang gue tangkap tuh kayak gitu. Ini kalau mau sembuh harus potong ayam, kalau potong sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue kedatangan narasumber, yaitu yang mempunyai cerita mistis di Gunung Semeru. Di balik keindahan Gunung Semeru mempunyai cerita di balik mistisnya. Kali ini gue bersama Dava. Pak, kita tos dulu lah. Gue mengingatkan kembali buat kalian semua bahwasannya cerita yang gua angkat ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tetapi hanya sekedar berbagi pengalaman. Sebelumnya gua sangat berduka cita atas bencana yang terjadi pada awal tahun 2021 kali ini, Dap ya. Iya. Kita di sini lagi mengalami berbagai bencana nih, negeri kita nih, dari gempa bumi ya kan, banjir bandang, erupsi Merapi, Semeru juga ya kan. Semoga cepat redup lah bencana ini. Amin. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung ceritakan aja nih, Dap. Ya. Silakan. Jadi cerita gue ini sebenarnya kayak nggak masuk akal dan logika di kalian semua. Jadi ini gue lagi open trip sih enggak, tapi gue ber-15 orang dari Pasar Senen menuju Kota Malang. Itu gue via kereta api. Di situ gue mencar semua duduknya, nggak berbarengan sama si teman-teman yang lain. Oke. Ya, dan gue juga telat pesan tiketnya. Singkat cerita, sampailah di Kota Malang. Di Kota Malang itu nyampe jam 11 siang. Ketika kita sampai, prepare untuk yang kurang-kurang. Nah, ada temen gue yang nyewa sepatu. Dia nggak punya sepatu, headlamp, sarung tangan. Dah, itu aja. Nyampe di Pasar Tumpang itu sekitar jam 3 sore. Nah, lumayan lama kan prepare. Sudah itu langsung kontak orang jeepnya. Berangkatnya itu pada pukul 5 sore. Jam 5 sore itu ya cuaca juga udah cukup mendung. Tetap dipaksakan ke pos Ranupani dengan estimasi 2 jam perjalanan. Nah, kita cerita dipecah kan 15 sama 2 mobil itu jadi 7 sama 8. Gue ini bertujuh. Lu tahu jeep yang nggak ada atapnya itu gimana? Pakai terpal gitu kan? Asik sih. Begitu. Pokoknya pas azan maghrib, ban jeep gue itu bannya bocor. Pas azan maghrib, jeep gue itu paling belakang, bocor di situ ya udah, hujan deras. Lu tahu kan, kayak naik gunung hujan deras nih baru nyampe. Lebih asik lagi tuh. Iya, dan ada tanda-tanda yang menurut mitos atau orang-orang lain itu ada sesuatu. Tapi kelompok gue tidak percaya itu. Pada akhirnya tetap dijalankan.
Sampai Ranupani itu jam setengah 7 sore dengan keadaan hujan deras dan kabut yang enggak kabut banyak banget asli. Udah seperti itu kita siap-siap prepare untuk makan malam, kita tidur di pos Ranupani. Nah di situ tuh gua makan malam, ada satu teman gue yang nggak makan, katanya masih kenyang. Ya wis, akhirnya gue tidur semuanya, tiba-tiba dibangun nih, nyari kompor gas, nyari wajan, dan nyari Indomie. Ya udah makan, dan gue juga makan lagi. Selesai kita makan, tidur lagi, bangun jam setengah 6, matahari udah terbit ya. Itu langsung prosesi maksi. Prosesi maksi, evaluasi, baru kita nge-tracking. Di situ masih aman-aman aja, masih nggak ada sesuatu yang janggalan gitu. Kita berangkat dari Ranupani itu jam 10 pagi, nyampe Ranukumbolo itu jam setengah 6 sore. Cukup lama ya. 7 jam sampai 8 jam lah ya. Itu seharusnya estimasi 5 atau 6 jam. Tapi normal. Ini normal, tapi ini lebih dari itu. Di situ sudah ada mulai kejanggalan. Pas gue lagi ngedaki, itu temen gue nyanyi sendiri, nyanyi ya ada suatu klub lah sepak bola. Nyanyi, akhirnya kaki ketarik nggak lama. Di situ gue spontanitas, gue yang ngurutin, dan gue bawa GPU di situ. Sebentar gue ngurutin ya nggak ada sampai 10 menit. Rest, ngerokok sebentar, jalan lagi, aman-aman aja. Logikanya orang ketarik itu seperti apa sih? Lama. Kalau jalan lagi pasti ketarik lagi. Nah, di situ gue kayak, udah aman kan, ya udah. Nggak ada berpikiran kayak gini-gini. Kayak nggak logika segala macam ya. Kalau udah di gunung ya gimana? Nggak mikirin suatu hal yang nggak menurut gue yang nggak dipikirin gitu loh. Masih positif lah. Ya positif terus. Sampai Ranukumbolo itu udah baju basah, semua udah basah. Kelihatan lah karakternya masing-masing orang seperti apa ketika udah di sana. Dan pada akhirnya gue bangun tenda gue itu ngadep ke Ranukumbolo. Nah di situ tuh udah kayak lumayan bagus, indah, dan itu langsung menatap langit. Nah di malam itu jam setengah 2 malam itu gue didatengin sama putri Ranukumbolo, Dayang. Nah di situ gue ditanya, "Assalamualaikum, Mak." Salam tuh, Mak. Gue salam, balik. "Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bah?" "Segera pulang, Mas." "Loh, kenapa segera pulang?" "Aku baru sampai, mau ke puncak Mahameru." Di situ gue masih batu lah, tetap kayak gue harus naik ke puncak Mahameru, gue harus naik puncak. Terus dia bilang, "Ya wis, sakar mulai." Saya pamit, ngucap salam lagi, gue ngucap salam lagi. Dah di situ bangun nih pagi nih kan, bangun pagi, gue biar menikmati sunrise yang indah di Ranukumbolo. Nah di sini nih ada mulai kejanggalan yang temen gue ini fotoin gue di atas sajen ini, dan kakinya itu agak masuk di pagar-pagar sajen. Tidak sengaja kesenggol, tapi pada akhirnya itu efeknya ke badan dia. Udah gue packing, selesai semuanya, naiklah tanjakan cinta nih. Asik tanjakan cinta kan, mitosnya seperti apa dan bagaimana. Pada tahu semuanya. Udah nih gue naik, tiba-tiba dipanggil gue di ke bawah. Ada apa? Akhirnya gue nengok ke bawah. Gue pas turun ke bawah cuma ngomong, "Ini cinta gini banget ya." Harus turun ke bawah lagi. Dah di situ isi carrier teman gue ini dipecah-pecah. Karena tidak kuat untuk menggendong si carrier dia tersebut. Nah, akhirnya dia nggak bawa carrier. Nah, gue balik lagi. Terpecah tim di situ, 7 sama 8 orang. Turun gue ke Ororombo ya, Padang Sapar. Ororombo.
di situ gua di tengah, posisi gua di tengah. Gua tetap nunduk ke bawah, tiba-tiba ada suara lonceng, kayak lonceng kereta kencana gitu. Nah udah kayak gitu, gua nggak ngomong sama teman-teman gua denger itu enggak, gua diem. Padahal di kiri itu nggak ada orang. Biasanya itu pendaki bawa ada di tas itu lonceng-lonceng itu biar menandakan sesuatu kan. Di sini nggak ada orang. Di kanan pun itu lavender semua. Tetap diterusin sampai Arcopodo ya. Arcopodo. Di situ rest sebentar. Nggak lama yang teman gue ini yang carrier dipecah-pecah datang berdelapan. Di situ gue langsung memutuskan, atau teman-teman gue langsung memutuskan yang ngambil air dan bawa logistik itu duluan naik ke Kalimati. Tiba-tiba kepecah tim. Gue menjadi berlima, 2 itu yang bawa logistik sama itu udah duluan. Dari berlima ini gue kepecah lagi menjadi 2 sama 3. Dan akhirnya gue sendiri terakhir. Karena fisik gue juga belum gimana ya, nggak mampu untuk cepet-cepet lah. Nah di situ tuh pas gue terpecah sendiri, itu gue ditepuk pundak kanan gue sama kakek-kakek pakai udeng lah ibarat bahasa Jawanya, udeng putih, jenggotan, pakai gamis gitu, kayak gini nunjuk ke bawah gitu. Dan gue nggak tahu, gue di situ merinding, gue langsung cabut naik ke atas lari. Ketemu teman-teman gue, nggak lama gue rest, baru sekitar 15-20 menit. Temen gue lari dari bawah nggak pakai carrier, nggak bisa naik. Teman kita ini nggak bisa naik. Akhirnya memutuskan gue untuk change, gue tukar sama teman gue turun ke bawah. Sedangkan logistik udah naik di atas. Dan gue ada sisa logistik di tas gue. Di situ udah nggak enak. Dan akhirnya yang kakek-kakek minta rokok itu gue kasih rokok, gue bakarin rokok Jinggo. Gue bawa rokok Jinggo ke sana. Bakar, gue taruh situ, gue diemin kan, gue ngeliatin rokoknya. Itu lama-lama kok hisap, padahal angin tuh nggak ada angin. Ini pohon cemara semua. Angin itu di atas, itu kehisap terus. Di situ, oh mungkin angin kali ya, bukan apa-apa. Udah gue bodo amat ke bawah. Tiba-tiba gue ngeliat teman gue ini kegelepak, ada gelepak. Jalan pun susah, harus diginiin sama 2 orang. Gitu, dirangkul ya? Dirangkul sama 2 orang. Udah nyampe Ranukumbolo, balik lagi nih ke Ranukumbolo. Itu buat prepare buat makan malam. Nah, abis maghrib menjelang isya gue ngambil air. Di dekat namanya ada pohon itu pakai kain putih tuh, gue nggak tahu bilang kain kafan atau bukan. Pokoknya itu tempat suci. Istilah orang adat sana itu tempat suci. Nah, di situ gue nggak sadar. Gue ngambil air di sini. Ini pohon gue di belakang sini. Gue nggak sadar, gelap. Cuma pakai headlamp. Gak lama gue ngambil air kan di situ banyak ini ya, lumpur-lumpur gitu. Jadi gue harus ini lumpur dulu, baru ingin air ya. Gak lama ditepuk kanan gue nih, orang pakai kemben, kayak sanggul. Di situ gue, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam, ada apa lagi? Segera turun mas. Segera turun. Udah 2 orang yang ngingetin. Dan pada akhirnya disuruh pulang, udah turun ke bawah. Nah, di situ tuh menurut gue itu gue nggak percaya dengan hal itu. Di hari itu dan di saat itu gue nggak percaya dengan hal namanya mistis, namanya pergaiban duniawi, gue nggak tahu. Menjelang pagi, temen gue udah nggak bisa bangun. Gokil ya, efek ya. Bener-bener nggak bisa bangun. Di situ gue inisiatif nanya porter di sana itu berapa. Dan dia bilang itu ngangkat orang itu harus 4 orang dengan tandu. Nah, harganya lumayan mahal lah. Oke. Di situ dibantuin sama porternya, mas, sampean turun ke bawah, lapor ke tim rescue supaya tim rescue yang ngambil temanmu. Ya wis, temanku langsung ke bawah lari 1 orang. Di situ gue buat tandu darurat yang benar-benar cuman 4 orang yang itu, ya badannya nggak gede-gede banget sih, kurus, tapi beratnya berat banget.
Gue nggak tahu itu apa, dan gue nyadar kayak feeling itu ada sesuatu nih di badan dia, ada sesuatu. Tapi gue menolak belakang hati gue dengan pikiran gue. Masih positif pikiran? Masih positif, nggak ada namanya kayak gitu. Dan pada akhirnya gue cuman kayak berdoa udah, berdoa supaya nggak kenapa-napa. Dan gue ditunjuk turun ke bawah untuk temuin temen gue yang udah nyusul ke bawah. Sampai di bawah, proses jalan itu gue ditegur sama orang sana yang pakai sarung, pakai topi kayak petani gitu, sama sepatu boot. Nah, orang-orang sana kan kayak gitu, yang jualan kayak gitu. Mas, itu besar sekali ini belakang mas. Hah? Besar apa ya? Bener-bener gue nggak percaya namanya hal itu ketika itu ya. Bener-bener nggak percaya. Di situ gue kayak bodo amat lah, apa sih kayak gitu, nggak kelihatan dari mata kepala gue sendiri. Udah, gue lari di situ 2 jam gue lari. 2 jam gue lari sambil ngerokok, lari sampai bawah, sampai Ranupani. Di situ memang batin, pikiran, fisik itu terkuras men. Bener-bener terkuras. Memang gue baru pertama kali ya, tapi gue nggak tahu yang lain gimana. Sampai bawah, nunggu yang sakit itu selama 3 jam proses evakuasi. Naik motor dari Ranupani ke pos 3 itu tim rescue naik motor. Motor gila sana tuh, keren. Sampai bawah, langsung ke klinik, langsung pakai oksigen. Ditanya riwayatnya apa, sebelumnya punya flek, tapi SD, udah lama banget. Nggak tahu mungkin muncul apa enggaknya, belum di ronsen ya, belum di ronsen. Udah di situ gue ngobrol sama orang kliniknya. Orang kliniknya ini ngerti kenapa sebenarnya ini anak, kenapa dia di luar medis. Di luar medis, bener-bener semua tuh di luar medis. Dan gue nggak nerima hal itu. Akhirnya seorang klinik ini ngomong kayak gini, Mas segera turun ke bawah ya. Besok ada suku Tengger mau ngadain buang tumbal kayak gitu sih. Yang gue tangkap tuh kayak gitu. Ini kalau mau sembuh harus potong ayam, kalau potong sapi. Ya udah, di situ temen gue cuma bilang kayak, oh ya udah, saya cuma ada dana sekian, ya udah, dan aman. Udah, di situ gue turun ke rumah sakit di daerah Tumpang. Itu benar-benar pasiennya cuma teman gue doang sama gue, berarti cuma berdua di rumah sakit itu gue. Nggak ada pasien lain. Di situ benar-benar kayak gue masih pakai pakaian gunung, masih pakai celana, sepatu, sling bag gue, headlamp, sarung tangan segala macam. Ini kayak orang bener ya gue. Udah di sana, tanda tangan, penanggung jawab semuanya. Ternyata temen gue ini cuman sesak nafas doang, karena berbenturan sama oksigen yang ada di sana. Karena ya kata si suster ini oksigennya berbenturan karena belum stabil. Makanya dia drop. Medisnya seperti itu. Tapi ketika dia kayak menyadari kayak gue nggak sakit, seger. Dari situ kayak tiba-tiba lemas. Dari akhirnya kayak udah nggak berdaya. Gue kayak copot jaketnya semuanya, 4 lapis jaketnya itu. Jaket, jas hujan, jas hujan yang plastik tuh, yang goceng cebanan. Nah itu tebel semuanya. Di situ gue sebenarnya bingung mau nelpon siapa. Gue nggak punya kawan di sana, nggak punya teman. Temen gue cuma pesan nih nomor telepon temen gue yang ada di Kota Malang, telepon aja. Ya udah gue telepon, gue minjem baju semuanya. Di hari itu temen-temen gue belum ngasih kabar dia turun kapan. Lusanya baru ngasih kabar. Nah lusa mau turun itu malamnya gue mau pulang. Ada acara keluarga. Gue udah bilang sakit juga, gue ada acara keluarga. Seharusnya itu baru nyampe rumah sakit, besoknya gue udah langsung flight ke Jakarta.
tapi gue reschedule. Bukan reschedule, gue refund. Gue batalin, gue pulang naik bis. Nah, di hari itu hari yang sangat aneh menurut gue. Gue udah beli tiket bis sama teman-teman gue, tapi gue malah nanya hal yang aneh. Gue ngopi di depan rumah sakit, gue nanya, travel ke Surabaya itu berapa ya harganya? Sampai gue nanya itu, ke Surabaya mananya? Ke Juanda Airport. Itu berapa ya? Di situ gue kayak, ngapain gue nanya? Dan pas abis gue nanya, gue langsung diantri ke travelnya. Aneh gak sih? Di situ kayak, ya udah mas, ayo langsung naik motor deh. Ya udah mas, ya gue gimana ya? Gue langsung naik aja. Dan nyampe sana, tinggal 1 kursi. Itu benar tinggal 1 kursi. Gue harus bayar, di situ gue bayar. Gue udah beli tiket bis dari Malang ke Jakarta. Kenapa gue mengambil travel ke Surabaya? Di situ pikiran gue bimbang, gue mau gimana ya? Mau batalin apa enggak? Kalau batalin duit gue 80.000 angus. Nah 350.000 buat naik bis juga angus nih kalau misalnya gue ke Surabaya. Di situ gue ngecek ATM. Tiba-tiba saldo gue ada 1 sekian lah. Langsung seadanya gue langsung kayak telepon nyokap gue. Kenapa? Kan saya udah beli tiket pesawat. Bla 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 bla. In case di situ belum kayak menyadari ini siapa yang ngasih. Di situ masih blank. Lu tahu nerima uang kaget seperti apa? Iya, ngerti. Kayak gitu. Akhirnya gue cuman diem di situ. Gue langsung nyari tiket di Malang, bukan di Surabaya. Dan di Malang itu terakhir penerbangan tuh jam 5 sore. Karena dia bandaranya masih joinan sama TNI Angkatan Darat, kalau nggak salah ya. Di situ gue dapet di Juanda pukul 7 malam. Oh, akhirnya memutuskan untuk ke Surabaya nih? Ya, langsung ke Surabaya. Sebelum gue berangkat ke Surabaya paginya, malamnya itu gue masih di rumah sakit. Gue masih mimpi setengah tidur gitu. Mimpi sebelum gue dijemput, itu ada kakek-kakek rambutnya gimbal, pakai gembolan di belakangnya. Dan gue nggak tahu nunjukin burung. Burung itu gue lihat di Ranukumbolo, mau pulang. Pengen gue ambil, takutnya gue di blacklist. Ya kan, nggak boleh diambil satwa di sana. Nunjukin burung, pulang naik burung mas. Wes aku naik pesawat mbak. Oh pesawat, udah naik burung aja. Spontan gue bilang, udah main ke rumah aja mbak. Nanti ketemu di rumah ya. Udah aku mau pulang dulu. Tengah tidur kayak lo tidur gini, tapi terus tiba-tiba ada yang datang gitu. Kayak mimpi, ya gitulah lo tahu bisa ya, gitu. Di situ gue udah kayak, wah ada apa sih? Ada apa nih? Ada apa? Bertanya-tanya dalam diri gue sendiri, kenapa kayak gini gue? Gitu. Akhirnya udah di situ ada kesan gak enak sebelum gue berpisah sama yang sakit. Pas dijemput ada kesan gak enak. Nyampe di stasiun di airport itu jam 5 sore. Nyampe di stasiun di airport itu jam 5 sore dan delay sampai jam 10 malam gue baru flight ke Jakarta. Di situ sebenarnya udah feeling gak enak, ini gue mati jatuh pesawat gimana ya? Bla 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 selain banyak lah. Akhirnya gue nelpon nyokap, tolong minta jemput. Sampai lah. Nyokap cerita banyak setelah gue pulang dari Semeru. Kamu gini deh, gini. Dan nyokap gue menemui si mbah-mbah yang gimbal ini sama cewek di belakangnya. Itu Putri Ranukumbolo. Disitulah gue udah mulai kayak, mama juga dimimpiin deh, ketok-ketok kaca kamar mama. Di situ gue sedikit percaya dan tidak percaya antara adanya dia dan teman-temannya lah. Semenjak gue mengenal namanya spiritual atau mencari tahu, sekedar mencari tahu, di situ muncullah banyak pembuktian dari diri gue sendiri. Dan akhirnya gue cuman pesan sama teman-teman semua, ketika lu semua mengenal spiritual gitu ya harus dipilah baik-baik. Jangan sampai di sekitar teman-teman lu tuh menjadi kayak
mainan baru gitu loh. Oke. Jadi bener-bener kayak ya udah kita real life, kita realistis, jangan yang nggak gimana-gimana. Soalnya banyak yang salah jalan, banyak yang dipakein enggak, banyak yang ya mementingkan suatu yang nggak kelihatan untuk kepentingan diri dia sendiri. Itu sekarang yang banyak disalahgunain gitu. Oke. Nah, Dav, kita ulas balik nih ya. Sebelum lo naik Semeru itu lo yang pertama mengalami keganjalan, lo udah mulai terpecah sama tim nih, rombongan nih. Iya. Memang lo beli tiket itu beda bangku atau gimana pas di kereta? Bener-bener random bangkunya itu. Oh, bangkunya random. Dan gue beda hari beli tiketnya. Bener-bener nggak bisa dipilih segala macem, gue nggak ngerti juga. Akhirnya ya wis terpisah aja. Sampai di Malang Ya ketemu lagi. Beda gerbong aja, bukan beda gerbong. Oke. Nah, sampai di Malang lo ke Pasar Tumpang ya. Pasar Tumpang naik jeep dan itu akhirnya terpisah lagi. Terpisah di situ. Karena ya karena jeep yang nggak muat. Oh, akhirnya dibelah nih ya. Dibagi dua. Dan jeep yang lo tumpangin ini bannya bocor. Itu gue satu sama yang sakit ini. Satu jeep sama yang sakit. Sampai Ranupani malam 6:30. Itu habis kondisi hujan deras lah. Bener-bener chaos. Itu waktu itu lu naik bulan apa? Apalagi musim hujan atau? Bulan November, sebelum musim hujan di Desember. Oke. Nah, lu lanjut ke perjalanan kan pagi harinya. Sampai Ranukumbolo itu lu memakan waktu yang lumayan cukup lama ya? Cukup lama banget. Bener-bener lama. Dan lu sempat didatangin sama salah satu, di sini gue bisa katakan adalah jin ya? Jin. Iya. Bisa dibilang jin, bisa dibilang penunggu sana, atau juga dayang. Banyak. Tergantung kita mengenal versinya apa. Karena semua orang nggak bisa atau tidak bisa menyebutkan dia siapa. Intinya taunya jin. Sebelum lo melakukan pendakian, kan di situ kan kalau di Semeru kan ada kayak ini dulu kan, edukasi dari pihak base camp. Iya. Di situ dia guys tahu. Ada beberapa pantangan yang lu nggak boleh lakuin lah. Iya. Dilarang. Contohnya yang nggak boleh berenang di Ranukumbolo, boleh ambil air aja, cuci muka dan nggak apa-apa. Nah, pas si tim rescue-nya ini atau tim tim Semerunya ini itu bilang dulu itu ada seorang cewek berenang di situ nggak pulang-pulang. Dan makanya disebut kayak ada penghuninya. Yang gua tahu itu masuk ke alam berbeda. Nah, akhirnya ditunjuklah menjadi kayak ya udah lu udah ibaratnya lu meninggal di sini, gue tunjuk jadi penjaga sini. Gitu, ibaratnya. Ibarat kasar banget itu. Nah, lo bertemu sama kita bisa katakan si Dayang lah ya. Si Dayang. Sempat sadar nggak sih kalau dia itu adalah sosok jin? Enggak, karena dia ngucapin salam. Pakaiannya kayak apa? Pakaiannya itu seperti kebaya putih. Di sininya tuh kayak bukan rantai, emas. Ini kayak sedikit kecil mahkota gitu. Bener-bener rapih, wangi banget. Bener-bener wangi. Wanginya itu bukan dedaunan, bukan membunga. Pokoknya wangi asing yang pernah gue cium. Itu wangi banget. Di situ datang, dia itu dari tengah-tengah Ranukumbolo gini ke tenda gue di sini. Seng. Gue pas balik banget. Jadi kepala gue tuh tadinya ngadep Tanjakan Cinta, pas gue balik ke arah Ranukumbolo dia datang. Seng. Kayak semua itu plong, gue tidur nggak pakai tenda. Nah, kayak gitu. Transparan semuanya. Padahal di situ gue tertutup tenda. Kayak gitu. Nah, dia nitip pesan kalau lo suruh turun. Iya, padahal baru nyampe ya. Maksud dari pesan itu lo tahu nggak? Di situ gue nggak tahu. Dan gue nggak ngeh. Nah, di saat gue ada sesuatu kayak contoh kemarin gue disuruh pulang tanpa nafsu dan egois gue pulang.
Karena ada sesuatu pasti nanti. Daripada gue celaka atau kayak gimana. Ngikutin kata hati aja. Itu di situ gue belajar pulang dari Semeru itu seperti itu. Lanjut ke teman lo, akhirnya menyentuh salah satu situs yang dilarang lah ya, kita bisa katakan. Iya. Di Ranukumbolo itu. Di Ranukumbolo, di tengah-tengah tepatnya, tengah-tengah Ranukumbolo. Sampai berlanjut dia sampai jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tuh. Seperti itu. Nah, pas dibawa ke rumah sakit, kan lu sempat meninggalkan kawan lu karena ada urusan keluarga ya? Iya. Kawan lu itu kondisinya pas lu tinggal kayak gimana? Sudah baik-baik aja. Baik aja. Sudah bisa makan, sudah bisa jalan, udah aman. Di badan dia tuh ada sesuatu makhluk yang nggak mau lepas. Dan gue tanya, sotoy gue nanyanya, kenapa lu nggak mau lepas dari badan dia? Karena saya suka. Sosoknya perempuan atau? Sosoknya seperti kakek-kakek, tapi dia bisa berubah gitu deh pokoknya. Bisa berubah segala macam bentuk lah ya. Ya. Kayak jin lah ya. Jin kan bisa berubah apa aja wujudnya ya. Apa aja. Tapi intinya dia minta disempurnain. Si sosok itu. Biar dia bisa naik ke, namanya tuh Arsy. Arsy itu langit ketujuh. Disempurnain dengan cara apa? Dengan cara, ya dia minta doain dia. Supaya gue nggak gini, gue nggak lontang-lantung di dunia. Gue masih di dunia nih, belum di yang lainnya. Banyak cerita tentang orang-orang gantung diri, bunuh diri, tabrakan, kecelakaan. Ya dia harus sempurnain karena meninggalnya tidak sempurna. Tidak wajar lah. Tidak wajar, kayak gitu. Nah, tadi gue mendengar tentang kayak lu harus harus menyerahkan salah satu seserahan dalam bentuk sapi. Ya. Itu maksudnya buat apa dong? Ya gue nggak tahu orang sana itu seperti apa. Intinya itu buat tumbal, tuker guling lah, kata ibarat ininya. Contohnya tuker guling itu bisa ayam, bisa sapi, tapi gue nggak tahu, cuma ngasih uang yang seadanya gue. Ya ibarat supaya gue bisa lepas lah, bukan gue ya, teman gue bisa lepas. Intinya ada darah, udah itu aja. Diritualkan lah. Dan kita tidak mengikuti ritual itu. Cuman ada pesan, ini udah ritual nih. Ada pesannya itu bukan via telepon, bukan via orang ngomong, nggak. Apa ya pesannya? Pesannya lewat bisikan di sebelah kuping kanan. Kawan lo? Atau kuping kanan gue. Oh. Terima kasih mas. Ya wes. Ya aku pulang. Selesai. Si Dayang itu masih ngikutin lo atau gimana? Di nyokap gue ngikutin. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya gue nggak kemana-mana ya tahu gue minum gue apa. Dan sekarang dia tahu nih ya, lo lagi di sini dia tahu nih. Tahu. Dan ada yang ngikutin gue sekarang, ada di sini. Dari Semeru itu? Dari Semeru itu. Lo tau Bob Marley ya? Iya. Rambutnya gimbal. Nah ya gitu. Tapi dia nggak suka, dibilang, kamu mas. Kalau nggak suka dibilang gimbal ya. Gitu. Nah, lo ada keinginan untuk balik lagi ke Semeru nggak? Ada. Kapan? Tapi gue sendiri, kan Semeru tuh nggak boleh sendiri ya. Rencananya pertengahan tahun ini lah. Nanti gue buat vlognya. Mantap. Nanti ditunggu vlognya dari Dava tentang mendakinya Gunung Semeru untuk yang kedua kali ya? Kedua kali. Sebelumnya lo naik Semeru atau? Ini sih, gue nggak pernah naik gunung. Pertama kali naik Semeru. Nah, oh ya gue sampai lupa. Lo di Semeru muncak nggak? Gue nggak muncak. Gua cuma karena nyampe. Kondisi kawan lo itu udah drop parah lah ya. Karena hati gue pribadi, gue ngomong turun ke bawah. Nggak muncak. Bukannya dari si Ratu Ranukumbolo itu ngomong ke gue suruh pulang turun. Enggak, bukan itu. Gue lupa malah dari itu. Bener-bener blank. Kayak ya udah gue harus turun. Gue turun, nggak mau naik gue. Gitu. Kalau gue memikirkan gue harus muncak, gue harus ngonten nanti di Instagram supaya gue nyampe puncak gitu loh. Kayak ya udah gue turun aja deh daripada gue kenapa-napa nanti. Alhamdulillah teman gue yang naik itu muncak semua.
pada naik semua ke atas. Cuman lo doang ya? Cuman gue berdelapan ke bawah, di bawah. Jadi dipisah 7 sama 8 gitu. Sedikit menarik nih pembahasan gue bersama Dava, karena cerita yang lo ceritakan ini di luar batas nalar ya menurut gue ya. Iya. Menurut gue pribadi sih. Bisa dibilang gitu, dan sama gue kayak gitu. Tapi ketika semua itu sudah berlalu, cuma menjadi sebuah pelajaran penting. Itu aja. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran, lo punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih? Ya teman-teman, kalau emang mau naik gunung, naik aja, tapi jangan meminta sesuatu atau pengen melihat sesuatu. Nanti bakal efeknya ke diri lo sendiri sama teman-teman lo. Oke. Tuh. Pokoknya lu nikmatin alam aja. Jangan sampai meminta atau kayak melanggar aturan yang ada di sana. Karena kita masuk rumah orang. Benar. Kita punya sopan santun, etika, semuanya dijaga. Nggak cuma di gunung aja mungkin. Benar. Kita dimanapun lah. Dimanapun. Sebenarnya itu cuman kita mengenal alam dan kita balik ke tanah. Dari awalnya tanah balik ke tanah. Mengenal alam lebih luas. Lebih menyatu dengan alam. Dan kita harus hargai itu. Dan semua makhluk hidup itu bisa diajak ngobrol kok. Tanpa kita sadari, kita nanam bunga atau nanam pohon aja kita bisa ngobrol. Gitu. Oke. Jaga hati kalian, sopan santun dimanapun kalian berada, nggak cuma di gunung aja, itu penting banget menurut gua. Selain fisik dan mental, ilmu pendidikan itu nggak ketinggalan lah ya, karena itu adalah bekal salah satu untuk lo melakukan pendakian gunung. Iya. Oke, mungkin pembahasan gua bersama Dava cukup sampai di sini. Kembali gue mengingatkan buat kalian semua kalau bahwasannya video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi hanya untuk gua dan Dava berbagi pengalamannya lah ya. Iya. Pertama, pengalaman Dava yang pernah mendaki Gunung Semeru dan baru pertama kalinya ya. Iya. Dan lo nggak kapok nih? Nggak kapok. Dan lo akan naik Gunung Semeru di pertengahan tahun 2021. 2021. Insya Allah. Oh ya, Dav, lo sekarang kesibukan lo, seharian lo kuliah, kerja atau apa nih? Atau lo punya bisnis? Ada kuliah, ada kerja, ada bisnis. Bisnis. Nah, Iya. gue boleh tau dong bisnis lo apa nih? Ada namanya Stonecart. Stonecart. Ya, ada Instagramnya Stonecart. Dan ya warkop kecil-kecilan gitulah. Oke. Ini warkop lo namanya apa, Dav? Warkop Rasain namanya. Rasain. Letaknya di perempatan Victor Pamulang. Nggak jauh lah dari perempatan situ ya? Iya, nggak jauh dari perempatan Victor itulah. Dan lo akan buka di tanggal berapa nih? Ya, sekitar tanggal 21 Januari ini. ini. Nah, buat kalian kalau misalkan gabut, mau ngajak pasangan dan segala macam, atau berbagi cerita, edukasi situ, bebas lah ya tempatnya. Bebas lah ya. Iya. Di situ ada gue kok tiap hari. Ya, mau nanya-nanya lebih lanjut tentang pendakian Gunung Semeru sama Dava langsung di warkopnya, bisa. Nanti lo bisa mampir ke salah satu warkop. Rasain ya? Rasain. Oke. Tagline gue di warkop tuh apa namanya? Ngopi mumpung masih hidup. Ngopi mumpung masih hidup. Jangan pernah ditinggalin tuh. Iya. Karena sekarang pun kita juga ngopi ya. Ngopi gue udah habis juga nih. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue bersama Dava. Saksikan di video-video gue selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang buruknya jauh-jauh. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.